Dimanapun kalian berada, Cici harap kalian semua baik-baik aja ya. Yuk semuanya, sebelum kita mau mulai ibadah kita pada hari ini, kita mau satu dulu di dalam doa. Kita ambil sikap doa kita yang baik. Semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang baru yang telah Kau berikan untuk setiap kami ya Tuhan, atas penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami ingin datang ya Tuhan, beribadah kepadamu ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan berikan setiap adik-adik untuk hati yang mau ya Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau ya Tuhan dengan antusias ya Tuhan. Kami siapkan ya Tuhan hati kami untuk menyambut akan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Yuk adik-adik semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu pujian. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Jadi semuanya harus bersukacita. Yuk buat semuanya yang mau dipanggil sama Tuhan, kita nyanyikan satu buah lagu lagi. Semuanya berdiri ya. Ikutkan Cici ya. Dengan yang panggil nama saya, dengan yang panggil namamu, dengan yang panggil nama saya, juga yang panggil namamu. Dengan yang panggil nama saya,
kayak Tuhan nggak sayang deh sama aku. Jangan pernah kita berpikir seperti itu ya. Kita semua adalah anak-anaknya Tuhan. Jadi kita semua pasti dipanggil oleh Tuhan Yesus. Siap semuanya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan pada hari ini. Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, di mana Engkau masih mengizinkan setiap kami untuk kami dapat siapkan hati kami ya Tuhan untuk menyambut akan firman-Mu ya Tuhan yang ingin kami dengar ya Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, ini setiap kehidupan kami, ini setiap kehidupan adik-adik kami ya Tuhan yang hari ini pada menonton ya Tuhan di YouTube ya Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau juga hadir di dalam rumah-rumah mereka. Engkau juga hadir ya Tuhan di dalam setiap hati mereka ya Tuhan, untuk Engkau datang langsung ya Tuhan, berbicara pribadi lepas pribadi kepada setiap anak-anak sekolah minggu di GBI Persada Indah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, kami siapkan ya Tuhan hati kami ini ya Tuhan. Haleluya. Hanya
kasih buat hari yang baru yang Kau beri Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Kau jamahkan hati kami sehingga biarlah hati kami Tuhan menjadi tanah hati yang subur untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, bantu akan kami, beri pengertian yang baru, hikmat yang baru yang Kau tanamkan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan yang percaya katakan amin. Sebelum Miss Novi akan bercerita, kita akan lihat dulu video yang satu ini. Kitab Matius pasal 9 ayat 9-13. Pada waktu itu, kota Kapernaum dikuasai oleh kerajaan Roma. Pak Matius adalah orang Yahudi dan bekerja sebagai pemungut cukai. Pemungut cukai bertugas meminta sebagian uang dari semua orang Yahudi untuk kerajaan Roma. Orang-orang Yahudi tidak menyukai Matius karena suka meminta lebih uang dari biasanya. Matius adalah orang berdosa karena dia tidak mengasihi sesamanya. Suatu hari, Tuhan Yesus berjalan ke Kapernaum dan melihat Matius sedang sibuk bekerja. Tuhan Yesus berkata kepada Matius, "Ikutlah aku." Matius sangat kaget dan gembira. Lalu dia berdiri dan berjalan mengikuti Tuhan Yesus. Matius tahu bahwa dia adalah orang berdosa dan dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Kemudian Matius mengundang Tuhan Yesus dan semua muridnya untuk makan di rumahnya. Orang Farisi melihat itu dan berkata kepada para murid, "Mengapa gurumu makan bersama orang berdosa?" Tuhan Yesus berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan dokter, tetapi orang sakit." Tuhan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kemudian Matius melayani Tuhan Yesus dan menulis sebuah buku yang disebut Injil Matius. Firman Tuhan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Matius pasal 9 ayat 13b. Oke, bagaimana dengan firman Tuhan yang tadi sudah dilihat? Ceritanya menarik ya, luar biasa. Jadi Matius itu adalah seorang pemungut cukai. Ya, kalau kalian lihat tadi hidupnya nggak disukai sama banyak orang. Karena apa? Karena pekerjaannya itu yang suka memungut cukai sama orang lain. Tetapi satu hal yang luar biasa, pada saat Matius bertemu dengan Tuhan dan Matius di situ firman Tuhan katakan, kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengajak Matius untuk ikutlah aku, maka di situ Matius mau mengikuti akan Tuhan. Nah, kita belajar dari kehidupan Matius yang mungkin saat itu nggak punya teman-teman ya, yang menyenangi dia, mungkin ada orang yang membenci dia karena pekerjaannya, tetapi dia tahu ada satu pribadi yang mengasihinya, maka dari itu dia mengikuti akan Tuhan Yesus. Nah, kalian sebagai anak-anak Tuhan, biarlah di awal tahun 2020 ini, di minggu yang kedua, tetap punya hati mau mengikut akan Tuhan ya, mulai dari kecil sampai kalian nanti kelak
menjadi orang dewasa, kalian tetap mengikut Tuhan sampai akhir kehidupannya. Kita belajar dari Matius ya, keputusan Matius mengikut Tuhan itu mengubahkan hidup Matius ya. Kalau kalian tadi lihat bagaimana dia mau memberikan kehidupannya untuk Tuhan, dia menjamu akan Tuhan, dia menjadi saksi buat banyak orang, dia mengundang banyak orang untuk datang ke rumahnya dan melihat siapa itu Yesus dan mau mengenal akan Yesus. Mari biarlah saat ini ya, anak-anak di rumah, kita semua tetap memiliki keputusan yang terbaik, yaitu mengikuti akan Tuhan. Jangan lupa ya, ayat hafalannya yang terambil di dalam Matius 9 ayat 13. Firman Tuhan mengatakan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ingat, Tuhan Yesus melihat akan hati setiap kita. Biarlah kita memberikan hati untuk mengikut Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan akan setiap kami anak-anak Tuhan untuk punya hati yang mengikut Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Tuhan, kami mau perbaharui komitmen kami di minggu yang kedua tahun yang baru 2022 ini ya Bapa. Kami berikan hati kami untuk Tuhan, mengikut Tuhan, setia sampai akhir kehidupan kami. Jamahkan hati kami Tuhan, sehingga biarlah setiap kami menyambut Tuhan, menyembah Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, meteraikan firman-Mu. Terima kasih untuk hambanya, sampaikan saluran berkat melalui firman Tuhan yang sudah dibagikan hari ini. Dan untuk adik-adik, Cici akan infokan beberapa pengumuman. Untuk kalian jangan lupa tetap saksikan untuk ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu yang akan tayang di YouTube GBI Persada Indah. Jadi jangan lupa ajak temennya atau tetangganya ataupun adiknya juga ajak ya. Kita beribadah sama-sama setiap hari Minggu, itu akan tayang mulai dari jam 8 pagi. Tapi untuk kalian yang mungkin nggak bisa nonton di jam 8 pagi juga nggak apa-apa. Tayangan YouTube-nya akan selalu ada di YouTube. Jadi kalian tetap boleh saksikan kapanpun kalian bisa ibadah. Yuk semuanya kita sama-sama ibadah ya. Dan jangan lupa juga untuk tetap ikuti untuk fellowship sekolah minggu itu setiap hari Kamis pukul 5:30 sore via Google Meet. Itu akan dibagikan melalui WhatsApp untuk orang tua kalian supaya kalian tetap saksikan juga dan ikuti fellowship kita bersama. Dan untuk teman-teman atau adik-adik atau bapak ibu yang saat ini menonton dan ingin memberikan persembahan atau ucapan syukur, dapat melakukan transfer ke rekening BCA 228 277 2711 atas nama GBI Persada Indah. Sekali lagi diulangi, di nomor rekening BCA 228 277 2711 atas nama GBI Persada Indah. Oke, Cianes boleh silakan. Oke adik-adik, Cici undang semuanya kita untuk ibadah kita pada hari ini. Kita mau nyanyikan satu lagu. Yuk sama-sama yuk. Kami
Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah ibadah hari ini kiranya menyenangkan hati Tuhan. Komitmen kami diperbaharui Tuhan, untuk kami mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, memberikan hati yang terbaik bagi Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, Engkau yang menjamah seluruh hati anak-anak yang ada, biarlah mereka bertambah hatinya mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, hidup dalam kebenaran-Mu. Berkati akan orang tua mereka, keluarga, saudara mereka, Tuhan berkati. Kami percaya biarlah hati yang tulus mengasihi, mencintai Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan ada dan menjadi bagian dalam kehidupan seluruh anak-anak yang ada. Ya Bapa, kami berdoa bagi seluruh Tuhan Yesus masa depan sekolah anak-anak yang Tuhan percayakan. Kami percaya mereka dibuat berhasil oleh karena Tuhan. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Gembala kami, diberkatilah akan Ibu Gembala kami Tuhan, diberkatilah akan suami, seluruh anak, menantu dan cucu-cucunya dalam tudung kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati akan Indonesia, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu berkuasa mengubahkan dan memberkati Tuhan akan bangsa kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa, biarlah kami menerima berkat, damai, sejahtera Tuhan dan sukacita Tuhan yang melimpah-limpah, yang menjadikan kami Tuhan setia sampai akhir, mengikut Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang percaya katakan amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.